Episode 9, Jiwa yang Tersisa. Malam itu meninggalkan luka yang tak bisa terhapus. Yudi sudah diseret masuk ke dalam keranda. Jeritannya masih menggema di kepala mereka. Di rumah Mbah Wiryo, hanya 3 orang tersisa. Raka, Nadia, dan Sinta. Nadia terduduk di lantai. Wajahnya dipenuhi air mata. Kalian tega, kalian biarin Yudi mati. Kita janji gak ninggalin siapapun. Sinta menunduk, tubuhnya gemetar. Aku gak mau mati, Nad. Aku cuma pengen selamat. Raka berdiri di pojok, diam. Tapi di matanya ada luka yang dalam. Ia tahu, dalam diamnya, ia juga ikut mengorbankan Yudi. Mbah Wiryo menatap mereka bertiga, suaranya berat. Kalian pikir keranda puas dengan 1 jiwa? Tidak. Sekali dipanggil, ia akan terus menagih. Karena kalian sudah membuka pintu. Nadia menoleh dengan mata merah, penuh putus asa. Terus, apa artinya pengorbanan Yudi? Kalau nggak bikin ini berhenti. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Keranda hanya bisa berhenti jika ia benar-benar kenyang dan tanda di tubuh kalian. Itu artinya giliran kalian belum selesai. Ketegangan kembali membesar. Sinta menangis semakin keras. Berarti kita tetap harus pilih 1 lagi. Aku nggak sanggup, Bah. Raka akhirnya bicara. Suaranya parau. Kalau memang harus ada 1 lagi, biar gue. Nadia menoleh cepat, kaget. Ra, jangan ngomong sembarangan. Raka menatapnya. Air matanya jatuh. Gue udah gagal jaga kalian. Gue biarin Yudi mati. Kalau gue harus jadi tumbal biar kalian selamat. Kerela. Tiba-tiba, suara keras dari luar memotong percakapan. Dentuman, kayun, rantai, beradu, keranda kembali, melayang di halaman rumah. Kali ini lebih dekat, petinya sudah terbuka separuh, mengeluarkan asap pekat dan bau busuk mayat. 1 lagi, sebelum fajar, suara itu menggema. Rantai masuk dari jendela, melilit kaki Sinta. Ia menjerit panik. Tolong, lepasin. Jangan aku lagi. Aku nggak mau. Nadia, tolongin aku. Nadia berlari menarik tubuh Sinta. Tapi rantai semakin kuat. Bekas hitam di kaki Sinta kini menjalar ke pahanya. Seperti akar pohon yang merambat. Raka berlari, mencoba memukul rantai dengan kayu. Tapi sia-sia. Rantai itu hanya semakin erat. Sinta menangis histeris. Matanya liar. Kenapa bukan dia aja, Nat? Kenapa bukan Raka? Dia yang harusnya mati. Kata-kata itu menusuk dada Raka. Nadia menatap Sinta dengan syok. Sinta, kamu tega banget ngomong gitu. Sinta terus meronta. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Aku nggak peduli. Aku nggak mau mati. Mbah Wiryo mengangkat tangannya, mencoba mengucapkan mantra. Tapi rantai menepisnya dengan keras, membuat tubuh tua itu terlempar ke dinding. Darah mengalir dari kepalanya. Keranda melayang masuk. Petinya terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara tangisan samar. Mungkin suara Yudi memanggil nama mereka. Asap hitam menyeruak, membuat ruangan bergetar. Raka menarik Nadia ke belakang, memeluknya erat. Kalau salah satu dari kita harus pergi. Gue nggak bakal biarin itu jadi Lona. Nadia menangis, mengguncang bahunya. Ra, jangan. Kita masih bisa cari cara. Tapi rantai semakin menggila. Sinta menjerit, tubuhnya terangkat sedikit demi sedikit. Aku nggak mau mat. Raka memandangnya. Wajahnya penuh luka dan kecewa. Sinta, lu udah pilih jalan lo sendiri. Keranda bergerak cepat. Rantai menarik Sinta masuk ke dalam peti. Ceritanya memecah malam.
Disusul bunyi dentuman keras saat peti tertutup. Hening, Nadia jatuh berlutut, menutup telinganya, menangis histeris. Raka hanya berdiri, menatap kosong ke arah keranda. Mahwiryo terbatuk darah. Suaranya lirih. Sudah 2 jiwa, tapi aku khawatir. Keranda belum selesai. Keranda melayang perlahan, namun petinya masih terbuka sedikit. Suara itu kembali terdengar. Lebih dingin, lebih lapar. 2 sudah kuambil. 1 lagi sebelum fajar. Ketika pengkhianatan sudah memakan jiwa, keranda masih menagih. Tidak ada yang benar-benar aman. Bahkan mereka yang tersisa, Sinta kini jadi korban kedua. Tapi keranda masih menuntut. Apakah Raka akan menepati janjinya untuk berkorban, atau Nadia yang akhirnya harus dipilih? Lanjut ke episode 10 penutup peti. Akhir dari teror keranda terbang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.